الصلاة والسلام على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait beberapa hadis terkait dengan perbuatan yang belum dilakukan. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangin oleh dua orang sahabat. Sahabat ini datang kepada Nabi, dua orang sahabat ini datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami berdua ini berselisih faham atau berantem lah gitu ya. Kami berdua ini berselisih faham, berantem. Karena tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Kami berdua ini sampai terucap, sampai berniat kepingin menghilangkan nyawa masing-masing atau ingin saling membunuh. Ya. Jadi dua orang ini disampaikan kepada Nabi, ya Nabi kami ini berselisih paham tapi tidak ada jalan penyelesaian. Ya, tidak ada yang saling mengalah, enggak ada yang istilahnya mengalah satu sama lain sehingga terbersit niat dari masing-masing sahabat tadi ingin saling membunuh. Nabi mengatakan orang yang membunuh ataupun yang dibunuh jika itu terjadi sama-sama masuk neraka. Ya. Padahal bisa jadi dalam kasus tersebut ada satu yang dibunuh, tetapi yang dibunuh juga masuk neraka, tapi yang membunuh juga masuk neraka. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis Abi Hurairah ya, dari hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Nabi ya mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusuhuma ma lam ta'mal aw tatakallam. Kata Nabi, sungguh Allah memaafkan dari umatku apa-apa yang terlintas dalam hati selama belum dikerjakan atau diucapkan. Jadi Allah akan memaafkan dari umatku apa-apa yang terlintas, ada keinginan itu dimaafkan oleh Allah. Dalam bahasa lain, tidak berdosa orang yang berniat untuk melakukan sesuatu tapi kalau belum dilaksanakan, belum diucapkan, Allah masih akan memaafkan. Jadi kita berniat sesuatu yang buruk tapi belum dilakukan, itu Allah masih memaafkan. Tetapi hadis ini ditafsirkan oleh beberapa ulama dengan beberapa catatan. Kalau hadis yang pertama, ketika ada dua orang datang kepada Nabi, yang membunuh dan dibunuh itu masuk neraka. Kenapa? Karena walaupun posisinya dia adalah dibunuh menjadi korban, tetapi ada niat untuk membunuh, maka proses seperti ini karena sudah ada niat untuk membunuh, walaupun posisinya adalah terbunuh, masuk neraka berdosa. Maka berdasarkan hadis ini,
Ketika kata Nabi, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa-apa yang terlintas atau niat dalam hatinya, walaupun itu buruk dan itu dimaafkan oleh Allah. Ulama membagi menjadi dua. Kalau kita misalkan berniat untuk, mohon maaf, berbuat negatif, berbuat buruk. Anggaplah ada orang berniat untuk mencopet. Dia niat memang karena mau mencopet. Begitu akan mencopet, dia sadar bahwa mencopet itu dilarang oleh agama, mencopet itu adalah perbuatan dosa, niat dengan kesadaran hati nggak jadi mencopet, itu dimaafkan oleh Allah. Tetapi kalau tiba-tiba nggak jadi nyopet gara-gara ketahuan orang, mau mencopet, dalam proses mencopet ketahuan orang, atau ujug-ujug ada polisi. Nah, kata ulama, yang berniat seperti ini tetap tidak diampuni oleh Allah, dikategorikan menjadi dosa, karena tidak jadinya bukan karena inisiatif atau keinginan dalam hati bahwa memang sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa. Karena tadi dia nggak jadi nyopet karena memang kondisinya tiba-tiba ada polisi, wah nggak jadi nyopet, takut ketangkap. Hadirin dirahmati Allah. Jadi dalam hadis ini, ketika kita berniat sesuatu yang buruk sekalipun, tapi kalau kita nggak jadi melakukannya karena sadar bahwa yang akan kita lakukan itu adalah perbuatan dosa, ketika kita sadar memohon ampun kepada Allah, maka itu Allah akan maafkan. Maka itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Ya, setiap niat baik buruk, anggaplah niat baik dalam hadis, salah satu hadis yang panjang, cukup panjang. Ketika kita berniat baik dan belum sempat melakukannya, kita berniat, misalkan saya mau bersedekah ke masjid 10.000 karena ada uang 10.000. Kita niat besok nih mau datang ke masjid, mau masukin ke kotak amal 10.000. Tiba-tiba misalkan ada tetangga kita, saudara kita atau teman kita ternyata mau pinjem uang, pinjemnya 10.000. Ya, akhirnya kita, waduh kasihan teman ini butuh, akhirnya kita pinjemin teman. Akhirnya besok kita nggak jadi ke masjid untuk bersedekah 10.000. Kasus yang seperti ini berniat baik dan kita nggak jadi berniat baik karena sesuatu halangan dan untuk sesuatu kebaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau kita jadi melakukannya karena niat tadi, Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan dan akan dikalikan menjadi 100 pahala, 700 pahala. Tapi jika kita tidak jadi karena alasan yang memang baik, maka tetap walaupun tidak jadi, kita sudah dicatat oleh Allah dari amal kebaikan kita berniat baik untuk beribadah atau melakukan infak tadi contohnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan sebaliknya, jika kita berniat buruk tetapi tidak jadi oleh Allah akan dimaafkan. Tapi tadi ada catatan ya, dari beberapa ulama menafsirkan hadis tadi, jika perbuatan buruk itu ya, tidak dilakukan karena memang sadar bahwa itu perbuatan buruk, maka itu Allah akan ampuni dosanya. Tetapi jika perbuatan buruk itu terhalang ya karena memang ya bukan menyesal karena dilihat orang, karena tidak berhasil dan sebagainya, maka itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, disitulah pentingnya niat. Oleh karena itu perbanyaklah untuk niat sesuatu yang baik, walaupun jangkanya masih jauh. Misalkan, insya Allah saya berniat nanti bulan Ramadan saya ingin ya ke masjid untuk bisa memberikan takjil. Masih lama tuh bulan Ramadan, ingin memberikan takjil, bulan Ramadan ujuk-ujuk dilalah disuruh pulang kampung lebih dulu. Ya, orang tuanya minta ditemenin selama bulan Ramadan karena udah sepuh.
Kita pulanglah ke kampung nemenin orang tua. Nggak jadi deh ngasih takjil ke masjid. Tetapi oleh Allah akan dicatat ya sebagai amal kebaikan. Makanya salah satu hal yang positif yang dapat kita ambil adalah dalam beberapa hadis tentang niat adalah berniatlah sesuatu yang baik. Saya berniat insya Allah berikan kemudahan, saya ingin melaksanakan ibadah haji walaupun uangnya belum ada. Nggak kesampaian sampai usianya uzur, belum ada dana untuk nabung haji. Saya berniat insya Allah tahun depan ingin berkurban. Dilalah tahun depan pas mau kurban ada aja kebutuhan anak. Ya anak dilala butuh untuk kuliah, untuk sekolah, untuk kegiatan yang positif. Tidak jadi kurban. Tapi dengan niat baik itulah ya Allah akan catat kebaikan kita. Kadang-kadang kita agak sulit atau jarang untuk berniat kebaikan. Kadang-kadang niat itu mendadak mepet. Ya, karena misalkan panitia Ramadan Masjid Baitul Salam ada surat edaran bagi jemaah yang mau menyumbangkan sedekah untuk takzil, baru kita lihat saya berniat ikutan. Karena ada surat. Ya, surat memang bisa menjadikan motivasi untuk dakwah. Ya, makanya ini orang yang berdakwah nih bersyukur mengajak. Karena kalau orang dengan mengajak terus dia ikut, wah dapat pahala tuh. Pak Zodi kemarin mempublikasikan mengetuk hati kita semua, ayo bersedekah beras ya. 1 gelas ya setiap Ahad pagi atau hari yang lain. Kalau ada orang yang bersedekah karena diingatkan oleh Pak Zodi ya, karena diajak oleh Pak Zodi, infak beras Pak Zodi dapat pahala dari setiap orang yang diajak. Ya, makanya itu salah satu keuntungan orang mengajak berdakwah. Kita ngajak sholat, ayo kita sholat. Orangnya sholat gara-gara kita dapat pahala dari orang melakukan itu. Makanya salah satunya ya berlomba untuk kebaikan dan juga melatih kita untuk berniat sesuatu yang positif untuk diri kita, untuk sekitar kita, ya untuk tempat ibadah dan sebagainya, untuk orang tua kita. Jadi jangan niat itu mepet-mepet aja. Udah sebulan sebelum Idul Kurban di masjid ada woro-woro. Biasanya Ustadz Yasin itu mengingatkan melalui surat di grup yang akan nabung kurban gitu ya. Yang mau berkurban, baru saya niat untuk berkurban. Niatkan dari sekarang tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya mengabulkan niat kita. Tapi jika pun nanti tidak kesampaian, Allah akan catat dengan kebaikan. Ramadan masih jauh, kita niatkan. Habis Ramadan juga kita niatkan lah, habis Lebaran. Saya pingin habis pulang kampung ada sedikit rezeki, saya ingin memberikan sedekah kepada tetangga saya di kampung. Ya walaupun hanya sekedar makanan ringan dan sebagainya. Nggak kesampaian, nggak jadi pulang kampung karena pandemi kemarin. Udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan. Hadirin rahmatullah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini, ya, salah satu ibadah yang akan dicatat oleh Allah adalah dari niat. Walaupun dari niat tersebut belum sempat kita melaksanakan niat yang baik tersebut. Niat itu bisa baik ataupun buruk, tetapi niat buruk ya jika belum dilaksanakan maka Allah akan ampuni dosa kita. Yang penting bahwa karena kita ya nggak jadi melaksanakan niat buruk itu karena menyesal, membatalkan karena penyesalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tidak jadi karena kepergok dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita perlindungan, hidayah, petunjuk sehingga kita dan keluarga senantiasa mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan, dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan kita dipermudah dalam semua urusan kita, baik urusan pribadi, keluarga ataupun urusan yang berhubungan dengan aktivitas kita dalam pekerjaan, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita senantiasa dapat memakmurkan masjid. Salah satunya adalah dengan mengisi saf-saf, yaitu dengan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab.
Marilah kita baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi